Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Just Tip, jawaban seputar ilmu pendidikan bersama saya Siti Komaria dan tim podcast dari Prodi PG PAUD jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman dan penonton podcast kita. Nah, di mana podcast hari ini bertemakan tentang peran lingkungan keluarga terhadap pendidikan karakter anak. Nah, menurut artikel Lina yang telah saya baca mengatakan bahwa anak yang sering berperilaku baik maka akan terbentuk karakter yang baik. Begitupun anak yang sering berperilaku buruk maka akan terbentuk karakter yang buruk. Lalu karakter seperti apa saja sih Bu yang bisa ditanamkan pada anak usia ini? Oke, sebenarnya karakter yang baik itu banyak sekali ya. Mungkin ada puluhan gitu. Tapi kita kenal di pendidikan itu 9 pilar karakter. Nah, 9 pilar karakter itu apa saja sih? Bentuknya itu ya. Pertama, itu cinta pada Tuhan. Nah, kenapa ini yang paling penting nih disebut yang pertama? Karena karakter yang baik yang mantap itu adalah anak yang mencintai atas asas-asas kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Tuhan yang disampaikan. Jadi, tumbuh rasa cinta itu dulu. Yang pertama, karakter dan cinta pada Tuhan. Nah, jadi anak harus kenal dulu nih, saya ada ciptaan Tuhan, Tuhan demikian menyayangi saya, gitu ya. Kemudian karakter-karakter yang baik yang diajarkan dari kitab suci, sama itu apa-apa saja yang diciptakan, itu anak kenal di situ dulu. Gitu ya. Yang kedua, itu jujur. Nah, itu sangat penting ya. Kalau jujur itu tadi sudah ada rasa tanggung jawab, rasa cinta. Kalau mau bohong, rasanya terganggu gitu ya, pakai nuraninya, gitu kan. Terus yang ketiga, mandiri. Nah, ini anak ini itu kan misalnya kalau kita bicara tentang anak-anak ya, anak itu kan mereka masih transisi dari yang sebelumnya penuh dengan bantuan orang tua menjadi pribadi yang bisa berpikir sendiri, bisa berperilaku juga mandiri gitu ya. Nah, jadi mandirinya tidak hanya mandiri secara berperilaku, tapi perilaku itu sendiri kan jadi pola pikir ya. Pola pikir mandiri yang bisa sigap mengambil keputusan itu mandiri. Tadi udah 3 ya. Nah, sekarang yang keempat. Keempat apa ya? Mandiri 3. Terus tanggung jawab. Nah, jawab ya, tanggung jawab. Jadi dengan bahasa tanggung jawab, karakter tanggung jawab itu anak tahu peran saya sebagai apa. Misalkan di rumah, saya anak nih, anak tuh ngapain sih di rumah? Main, kan? Mainnya misalnya main berantakan. Oh, bagian dari tanggung jawabnya apa? Main sendiri, bisa bereskan sendiri gitu ya. Begitu pula misalnya di sekolah, gitu kan? Udah beda perannya adalah siswa, peserta didik gitu ya. Ada aturan lain lagi dari aturan guru di sekolah. Nah, di situ tanggung jawab kan, misalnya ikut aturan sekolah, merapikan juga mungkin sama seperti di rumah, itu tanggung jawab. Udah mana ya? Masih 4 ya? Oke. Terus kepemimpinan atau jiwa pemimpin kan yang bagus juga ya. Nah, meskipun tidak selalu kan anak tuh berperan sebagai pemimpin, tapi kita harus ingat pemimpin itu apa sih dalam karakter baik pemimpin gitu ya. Yang pertama tuh adil ya. Adil kan, adil itu tidak berat sebelah dan tahu mana yang baik dan buruk ketika mengambil suatu keputusan. Tuh kan, jadi karakter sebagai pemimpin. Kemudian karakter toleransi. Nah, dalam karakter toleransi itu kan ada cinta damai gitu ya. Terus mudah untuk mengambil keputusan yang banyak orang itu menyenanginya. Nah, banyak orang menyenanginya itu jadi terciptalah kedamaian gitu ya. Tapi juga dilandasi dengan hal-hal yang luhur dulu, hal-hal yang baik dulu sehingga anak bisa membentuk toleransi antar satu sama lain. Itu udah ke-6 ya? Iya, nah, udah ke-6. Oke, ke-7.
itu ada karakter yang namanya rendah hati. Dia kan udah bagus kan? Nah, rendah hati itu penting. Jangan sampai nih anak tanpa rasa rendah hati itu menjadi aku ini contoh yang baik gitu ya. Tapi mungkin merendahkan orang lain yang mungkin belum sebaik dirinya misalnya, atau merasa dirinya paling baik. Nah itu kan bahaya tuh, merasa diri paling baik. Jadi anak rendah diri maksudnya gimana? Rendah hati rendah hati bahwa misalkan dirinya bisa salah. Ya, kalau orang ingatkan mau menerima saja. Soalnya seperti itu. Jadi rendah hati, terus tidak sombong, gitu kan, atas apa-apa yang dicapai. Terus yang ke-8 ya. Oke, yang ke-8 jujur udah. Tanggung jawab udah. Rendah diri udah. Percaya diri lupa ya. Percaya diri ya. Juga percaya diri itu gimana maksudnya? Jadi anak yang percaya diri itu ketika harus mengambil keputusan sesuatu gitu ya, dia tahu kapasitas dirinya, mana yang dia sanggup, mana yang tidak sanggup. Sama itu. Yang kedua, ketika anak percaya diri itu, dia tahu betul nih, yang saya lakukan udah benar, tidak perlu saya melampaui kebenaran itu sehingga harus mengoleransi karakter-karakter yang buruk. Jadi anak yang percaya diri udah teguh gitu ya secara dirinya, tidak gampang goyah dari efek-efek buruk dari kiri kanan sekelilingnya. Lalu yang terakhir itu cinta kebersihan, cinta kerapian, cinta keamanan. Tuh. Nah, apa itu penting? Sebenarnya karakter yang baik itu juga gambaran bahwa segala sesuatu karakter teraturan, misalnya rapi, bersih, itulah gambaran yang enak gitu ya, yang nyaman di mata, yang nyaman di hati, yang nyaman dia berperilaku dan beraktivitas. Nah, maka kalau anak yang punya karakter dia cinta kebersihan, cinta kesehatan, cinta kerapian, cinta keamanan, itu dia akan senang untuk tetap menjaga hal-hal tersebut itu dalam kondisi yang terbaik. Jadi kalau berantakan mau stres gitu ya, secara sadar misalkan nih sederhana aja, kalau batuk gimana anak batuk misalnya gitu ya, nah anak harus tahu tersebut itu karena dia tahu ini harus dijaga supaya saya merasa nyaman, orang lain pun merasa nyaman, seperti itu kan. Oke, baik. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi ada 9. Iya. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang orang tua itu banyak yang sibuk bekerja. Nah, lalu bagaimana sih Bu peran kakek dan nenek atau anggota keluarga dalam membentuk karakter anak? Oke, kita kenal keluarga tuh ada 2 ya. Pertama keluarga inti dan keluarga tambahan, gitu ya. Atau istilahnya nuclear family dan extended family. Nah, extended family itu siapa saja, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya ya, itu keluarga. Betul tadi disampaikan bahwa pada saatnya modern saat ini tuh orang tua bekerja dan sibuk bekerja gitu ya, sehingga peran pengasuhan mungkin akan didelegasikan ke anggota keluarga di luar anggota keluarga inti. Nah, permasalahannya ini kan apakah anggota keluarga tambahan itu yang kakek, nenek, paman, bibi itu punya nilai karakter yang sama dengan mereka? Nah, bisa jadi ada perbedaan, kan? Ayah dan ibu saja bisa jadi ada perbedaan, harus satu visi misi dulu kan. Nah, jadi gimana nih pelibatan orang-orang tersebut gitu ya? Pelibatannya adalah yang pertama membangun komunikasi dulu. Nah, lalu apa tantangan terbesar keluarga dalam mendidik karakter anak di era digital ini? Lalu bagaimana solusinya? Oke, tantangan terbesarnya di era digital sebenarnya mirip tadi dengan bagaimana peran dan kakek nenek. Nah, ini masalahnya di orang tua sendiri nih sebenarnya. Era digital itu kan mengubah kebiasaan manusia yang awalnya hanya berinteraksi secara
tatap muka gitu kan, terus mungkin benda-bendanya fisik. Nah sekarang di digital itu bendanya maya ya. Bisa itu entah video, games, bahkan kerjaan itu bisa jadi dibawa nih dalam gadget yang sebenarnya dikerjakannya di pekerjaan, jadi di rumah juga dibawa gitu kan. Itu salah satu yang dihadapi orang tua pada saat sekarang ini ya. Terus tantangan yang terbesarnya adalah waktu sebenarnya. Nah, orang tua jadi terpecah nih waktunya dan adanya era digital mungkin ada sedikit ya saya bisa berkegiatan sendiri dengan gadgetnya saya, anaknya juga diberi. Nah, di situ gimana tuh tantangan terbesarnya? Komitmen orang tua perlu ditegakkan, gitu ya. Anak itu boleh main seberapa lama. Terus yang kedua, konten apa sih yang anak saya dapatkan di situ? Karena bisa jadi mungkin memang konten anak-anak ya, tapi belum tentu pula konten anak-anak itu misalkan nilai-nilainya sejalan sama karakter yang mau orang tua kembangkan. Nah, bicara lagi kembali ke komitmen, anak itu kan sebenarnya perlu pengawasan, perlu pendampingan, perlu hadirnya orang tua. Dulu mungkin anak itu hanya dibacakan cerita gitu ya, fisiknya orang tua memang harus membacakan cerita, tapi kalau dari konten digital mungkin orang tua itu udah kartunya udah ada nilai karakter yang bagus kok, tapi tidak pernah komunikasi sama anak lagi, dibicarakan ulang gitu ya, tadi nonton apa ya, terus apa ya nilai-nilai yang bisa kamu ambil misalkan dari cerita tadi. Nah itu tidak terbangun nih, dikhawatirkan gitu ya, belum tentu semua orang seperti itu, tapi bisa jadi terlena gitu kan, karena sudah merasa tersedia di era digital. Nah, maka dari itu sebenarnya tantangan-tantangan tersebut harus tetap kembali ke komitmen awal, gitu kan. Bagaimana nih agar visi karakter di dalam keluarga kita terbangun dengan baik? Kita harus meluangkan waktu gitu ya, orang tua harus disiplin misalkan waktunya seberapa lama dan tetap membangun interaksi meskipun dia kontennya digital, itu hanya alat aja, itu hanya alat yang dipakai alternatif. Alatnya bisa macam-macam gitu kan, bisa buku, bisa langsung cerita, bisa langsung kasih teladan gitu kan, karena kan salah satunya ada konten digital. Ya nggak apa-apa ada, tapi harus dibicarakan. Jadi besok orang tua peduli dan anak merasa, oh saya disayangi, saya diperhatikan. Disitulah karakter yang terbangun. Jangan pula orang tuanya main sendiri, anaknya main sendiri, karakter yang tertutup acuh tak acuh. Jadi tidak peduli satu sama lain. Kan itu yang tidak ingin dicapai ya. Nah, maka dari itu yang harus dilakukan adalah orang tua harus tetap berperan dan hadir untuk anak dalam pendidikan. Oke, baik. Jadi poin penting di sini yaitu orang tua harus mengawasi ya, Bu. Oke, baik. Nah, saya tuh kan pernah baca di salah satu artikel bahwa sekolah juga memiliki pendidikan karakter anak. Nah, lalu bagaimana sih Bu peran orang tua atau peran keluarga mendukung dalam pendidikan karakter yang ada di sekolah? Oke, betul ya. Jadi tujuan pendidikan itu yang ada di sekolah juga membentuk karakter. Nah, berarti orang tua harus kenal nih, ya, bahwa sebenarnya sekolah itu kan masyarakat kecil gitu ya, sebelum ada masyarakat yang lebih besar dihadapi oleh anak. Jadi mungkin karakter yang awalnya di rumah, kemudian muncul karakter baru yang di luar sekolah, yang mana tuntutannya sudah beda. Tadi saya sudah ada bicara soal peran di rumah, dia sebagai anak gitu kan, mungkin ada sebagai kakak, mungkin dia sebagai adik. Tapi kalau udah di sekolah, anak itu sebagai masyarakat sekolah, dia sebagai murid gitu kan, itu sudah punya peran tersendiri dan karakter yang dikembangkan juga lebih luas lagi. Nah, yang harus orang tua lakukan untuk mendukung itu, sebelum masuk sekolah, orang tua harus kenalan sama visi dan misi sekolah itu. Iya, harus kenalan dulu. Kenapa? Apakah sekolah tersebut gitu ya, itu memiliki visi misi karakter yang sejalan dengan visi misi karakternya orang tua? Kan kalau berbeda sulit ya. Nah,
pertama itu dulu. Sejalan tidak? Nah, kalau sudah sejalan, berarti yang kedua orang tua harus proaktif, ya, membangun kerjasama antar rumah dan sekolah juga gitu. Pertama cari tahu, oh program apa sih yang ditawarkan oleh sekolah gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan kebiasaan apa yang anak saya lakukan di sekolah. Ya, misalkan yang sebelumnya itu anak di rumah tidak ada nih kebiasaan tentang antri. Misalnya ya, nah disiplin antri, misalnya karakter antri. Kalau di rumah ya tidak ada banyak orang gitu kan. Tapi di sekolah ada. Di rumah gimana bisa membawanya? Oh, anak diajarkan bersabar dulu, misalkan di rumah juga orang tua munculkan gitu kan, yang sebelumnya dia bisa selalu terdepan, tapi kalau antri ya harus gantian misalnya. Nah, jadi orang tua harus tahu apa yang dilakukan di sekolah dan tadi ya proaktif menanyakan baik sama gurunya, sama sekolah programnya apa sih gitu ya. Lalu di rumah juga ditanyakan lagi ke anak. Kan anak tuh harus ya terus menerus diajak komunikasi ya. Apa sih ya tadi kamu lakukan di sekolah misalkan. Oh, yang kamu pelajari ini tentang ini ya. Kegiatannya apa saja. Terus kebiasaannya apa saja. Tadi pasang sepatu sendiri tidak misalkan ya kalau dia anak mandiri ya nih. Nah, tuh, jadi orang tua proaktif, tahu apa yang dilakukan di sekolah, dan meneruskan itu ke rumah. Dan bisa juga orang tua, misalnya menghadapi kesulitan ya, kamu tidak selalu lancar gitu ya. Namanya mendidik anak itu ada naik dan turunnya. Nah, bisa jadi yang bisa dimintai bantuan itu dari sekolah. Karena dari sekolah terus menerus juga ya gitu kan, bisa jadi orang tua bisa tanya sama guru. Dan yang paling penting, guru atau sekolah dan orang tua itu adalah partner pasangan. Kalau di rumah pasangannya ayah dan ibu untuk mendidik karakter anak. Kalau udah di sekolah karakter itu partnernya orang tua itu adalah guru. Nah, jadi karena dua-duanya punya kepentingan agar anak itu memiliki karakter baik, mirip tadi dengan kakek dan nenek, maka tadi harus satu sama visi dan misi dibicarakan gitu kan. Lalu harus seia sekasar apa yang dilakukan, jangan sampai orang tuanya misalkan tidak setuju dengan cara demikian karena misalkan di sekolah itu kan harusnya anak saya bukan beres-beres gitu kan, itu berarti kan orang tuanya tidak memahami gitu ya bahwa karakter yang mau dikembangkan sekolah salah satunya adalah kemandirian, misalkan anak bisa bertanggung jawab sama hal-hal yang dilakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan masuk di sesi games yang dimana gamesnya itu berupa mitos atau fakta. Oke, baiklah. Nanti di sini Ibu akan menjawab apakah mitos atau fakta ya. Siap. Nah, pertanyaan yang pertama. Mitos atau fakta, anak-anak secara mandiri dapat mengembangkan karakter yang baik tanpa perlu pengawasan yang ketat dari keluarga. Mitos. Apa tuh, Bu? Kalau betul-betul semuanya mandiri ya tanpa pengawasan sama sekali, nah akhirnya tadi perannya orang tua kabur dong, udah jelas gitu ya. Gimana nih perannya orang tua? Karakter apa yang sudah dikembangkan gitu kan? Nanti jangan-jangan orang tua udah tahu karakter apa saja. Kalau positif semua ya syukur gitu ya. Tapi kalau tidak ada, bahkan anak merasa tidak ada peran orang tua di situ, nah bisa renggak hubungan anak. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta, anak belajar karakter yang baik melalui apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar. Fakta. Kenapa tuh, Bu? Ada istilah monkey see, monkey do. Itu monyet ya? Ya, tapi bukan khususnya atau monyet. Jadi anak itu melihat sesuatu maka dia melakukannya. Terutama anak-anak nih, kita juga pernah dengar istilah kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Iya. Sering ya dengar itu ya. Kenapa? Karena nasihat itu seringkali belum sesuatu yang
aktual, sesuatu yang bisa jelas-jelas menjelaskan sesuatu gitu ya. Maka kalau mau karakter anak baik, kita duluan yang baik berperilaku, maka mereka lama-lama akan melihat dan melakukan aja. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mitos atau fakta, pola asuh yang keras disiplin cara terbaik dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Mitos, Kenapa tuh? keras ya, Ya, keras. Anak itu bisa jadi dia berperilaku baik, tapi hanya karena takut. Karena takut dimarahi gitu ya, karena takut dihukum, atau takut dibatasi misalkan. Nah, ketika anak sudah belajar bagaimana keluar dari ini, anak belajar dulu. Ya kan? Di depan orang tua dia baik-baik, karakternya bagus. Di luar dia punya watak yang berbeda. Watak yang diam-diam sebenarnya lepas dari tekanan, gitu kan? Lepas dari rasa takut. Nah, punya dua watak itu, punya karakter itu, ya itu yang berbahaya ya. Jadi lakukanlah pendidikan karakter itu dengan sesuai tahapan perkembangannya. Kalau anak itu butuh kasih sayang, itu berikan dulu. Tuhan kan, anak itu butuh motivasi, berikan motivasi itu. Anak itu butuh nasihat, berikan nasihat. Disiplin butuh ya, tapi kalau dengan cara yang keras tadi, apakah itu hanya berasal dari kata takut saja gitu ya? Tapi kalau anak tahu, oh saya melakukan ini, itu misalnya salah, kemudian orang tua saya memberikan konsekuensi, ya kedisiplinan misalkan karena kamu sudah melakukan demikian, tidak beres-beres mainan, berarti janjinya orang tua misalkan di hari apa itu harus ditunda dulu, gitu kan? Sampai anak memperbaiki, gitu kan? Atau mulai berperilaku lagi sesuai karakter yang diharapkan. Jadi anak harus tahu gitu ya, apa sih rules-nya gitu kan, bukan berarti keras, tapi anak tahu konsekuensi dan orang tua harus menyampaikan itu dulu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang keempat. Mitos atau fakta, membatasi kebebasan anak sepenuhnya adalah cara yang baik untuk menjaga anak dari pengaruh negatif. Mitos. Oh, kenapa tuh, Bu? Sebaik-baiknya orang tua sudah menjaga gitu ya, tetap nanti ada celah tuh anaknya dapat sesuatu dari luar yang berbeda kan, yang berbeda. Tanpa anak tumbuh jadi anak yang percaya diri, mandiri, gitu kan, tahu bahwa itu tuh batasan, dia akan tuh dia tadi rasa terkekang tadi, ingin berontak pasti, ingin melakukan sesuatu yang menurutnya mungkin pertama berbeda gitu ya, berbeda. Jadi yang awalnya sudah ditanamkan yang baik-baik, justru anak yang menyenangi sesuatu yang baru akhirnya gitu ya. Jadi sebenarnya dalam taraf yang sedang, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek tanpa konsekuensi misalkan, tanpa kedisiplinan. Nah jadi harus yang sedang-sedang ya, untuk anak berbentuk karakter yang baik. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Mitos atau fakta, menunjukkan emosi di depan anak seperti marah atau sedih dapat merusak karakter anak. Mitos. Kenapa? Marah atau sedih itu kan reaksi emosi yang wajar. Nah, tapi yang harus dipahami nih, ketika mengekspresikan emosi, itu kan tergambar tuh, tercermin tuh karakter apa yang ada sudah terbentuk kan. Berarti orang tua sebagai model atau sebagai teladannya anak harus menunjukkan seperti apa sih marah gitu ya, seperti apa sih misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak disenangi. Kalau misalkan orang tua sudah memberikan contoh yang buruk, misalkan marah-marah tuh misalnya sambil merusak barang, nah ini untuk gitu kan, nanti untuk jadi
berikan teladan yang baik. Seperti apa sih karakter yang betul gitu ya saat marah? Karena kalau misalkan ada sesuatu yang membuat marah, emosi itu wajar gitu ya. Tinggal meluapkannya gitu ya dengan cara yang tepat. Jadi, terus Wah, sudah selesai jam pintu kakak tadi. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. terima kasih. Oke, di mana sangat bermanfaat ya ilmu yang beliau beri. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Anissa yang hari ini telah menyempatkan hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi poin penting pada podcast kita yaitu menurut saya adalah peran orang tua itu sangat penting mengawasi dan memberi sikap teladan. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tetap tonton Justip di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.